Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini sangat spesial sekali. Kita akan bahas permainan yang disebut sebagai permainan terakhir catur klasik dari Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Kok bisa gitu? Ya, beredar kabar bahwa Magnus Carlsen akan berhenti dulu bermain catur klasik. Dan kita akan melihat pertandingan catur klasik terakhir antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura. Buat kalian yang belum nonton video wawancara Magnus Carlsen, bisa nonton YouTube short aku guys. Magnus Carlsen sebelum pertandingan babak ke-7 bilang kalau dia sudah tidak menikmati bermain catur klasik. Bisa jadi karena efek kekalahan dari Gukes, tapi memang sudah lama Magnus Carlsen mengatakan demikian, teman-teman. Ya, langsung aja kita bahas, teman-teman. Game yang sangat bersejarah ini, putih Magnus Carlsen. Oh ya, jangan lupa di-like dulu, di-share dan di-subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Yang lebih bagus lagi, kalian jadi langganan di YouTube RL Chess, biar kalian cepat improve kalau main catur. Magnus mulai dengan langkah E4, dijawab Hikaru E5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Magnus mainkan langkah bukan bishop B5, tapi kuda C3. Ya, ini mengejutkan ya. Biasanya Ruy Lopez populer, tapi sekarang 4 kuda malah yang dipilih oleh kedua Grandmaster. Mungkin kita jarang ya menonton pembukaan ini. Kemudian putih lanjutkan dengan bishop ke petak B5, hitam menjawab dengan bishop B4, saling ancam kuda. Putih melanjutkan dengan mengamankan raja, hitam mengikuti putih. Kemudian putih makan kuda di petak C6, dimakan lagi dengan pion. Hitam makan pion di petak E5 dengan kuda, hitam benteng ke petak E8. Kemudian putih kuda ke petak D3, hitam makan kuda di petak C3. Putih makan lagi dengan pion D, hitam mengambil pion di petak E4. Ya, hitam seperti mengikuti apa yang dilakukan oleh putih ya, teman-teman. Ya, tapi kalau kita bicara openingnya, ya memang ini yang terbaik yang harus dilakukan oleh kedua pemain guys. Kemudian putih dilanjutkan dengan benteng ke petak E1, hitam kemudian kuda D6. Ya, Hikaru menawarkan pertukaran. Kemudian putih bishop ke petak F4, Hikaru melakukan pertukaran benteng, menteri makan, kemudian bishop ke petak F5. Mirip lagi posisinya. Kemudian putih memanggil benteng ke petak D1, hitam menteri ke petak E8. Di sini putih sebenarnya memiliki banyak pilihan ya. Jika Magnus Carlsen mungkin ingin lebih fight, mungkin harusnya menghindari pertukaran dengan queen ke petak D2. Karena dianggap putih lebih unggul. Nah, tapi Magnus lebih pilih F3, teman-teman. Kemudian hitam menjalankan langkah F6. Kemudian pertukaran queen terjadi. Benteng makan queen. Ya, putih masih unggul. Kemudian putih raja F2, hitam G5. Nah, kemudian putih bishop ke petak G3, hitam rook ke petak D8, putih raja ke petak E2. Akhirnya terjadi trifold repetition atau 3 kali langkah yang sama bolak-balik, dan akhirnya mereka sepakat remis. Kalau dilanjutin kira-kira unggul siapa? Ya kalau secara evolution bar seimbang. Tapi tentu saja apakah ini layak untuk dilanjutkan? Layak sebenarnya. Tapi kita juga bisa lihat gajahnya sudah beda warna ya, teman-teman. Biasanya sih Magnus Carlsen kalau lagi niat main dia akan lanjutkan ya, teman-teman. Peluang sekecil apapun sampai benar-benar remis. Tapi kita tahu, tadi saya sudah mention di awal bahwa Magnus Carlsen sudah tidak tertarik dan sudah tidak nyaman dengan permainan catur klasik. Dan akhirnya dia lebih memilih untuk lanjut ke Armageddon Game. Buat kalian yang belum nonton Armageddon Game-nya, bisa nonton di video aku sebelumnya guys. Ya, kalau dilanjutin mungkin hitam akan kembali lagi benteng D8 ya. Dan putih sebenarnya bisa memilih langkah lain gak sih? Bisa kuda C5 nggak? Nggak bisa, karena pion di petak C2 bisa jatuh ya. Nah, apakah putih bisa bermain dengan H4? Bisa, hitam akan menjawab dengan H6. Kemudian kemana lagi? Benteng S1, hitam akan menjawab dengan raja F7. Jadi memang sangat sulit. Kalau kita bahas teori awalnya, E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, ada nggak sih pilihan lain? Ya, selain bishop B5. Nah, bishop B5 pilihan utama yang paling banyak dimainkan. Yang kedua adalah D4. Pertukaran lewat pion center. Kalau dimakan, makan, kemudian bishop ke petak B4, kemudian putih makan, kemudian dimakan lagi dengan pion B, kemudian putih bishop D3. Nah, ini banyak yang main nih guys kayak gini. Kemudian hitam D5, putih makan,
kemudian hitam makan lagi dengan pion. Dilanjutin dengan rokade, hitam rokade. Nah, kemudian putih bishop ke petak G5, ancam kuda, hitam menjawab dengan langkah C6. Nah, ini nih 10 langkah awal variasi variasi dari pembukaan Fortnite game ya, bermain dengan 4 kuda, yaitu variasi Scott variation accepted, guys. Accepted ya. Variasi Scott diterima. Nah, tapi memilih bishop B5 juga menarik untuk dimainkan. Kita lihat langkah-langkah dari yang dimainkan juga pilihan langkah utama, teman-teman. Ini pilihan langkah utama. Nah, hanya pada saat bishop makan C6 ini pilihan kedua ya. Banyak orang mainin langkah selain bishop C6 yaitu D3. Nanti hitam jawab D6. Kemudian putih bishop ke petak G5. Hitam akan mainkan makan lagi. Dan kemudian ada yang berani untuk bermain menteri ke petak E7 seperti ini. Ya. Menurut database sih kebanyakan 42% hasilnya seimbang ya. Kemudian 35% enak buat putih. Kemudian 23% enak buat hitam. Nah, kita coba balik ke gamenya lagi. Sekalian kita belajar teori ya. Makan. Kemudian benteng E8. Kenapa putih nggak jaga aja ya dengan D4? Kalau dijaga, maka ini akan memberikan keunggulan buat hitam. Karena ada ancaman pada pion petak C3. Menteri F3 ada kuda D6. Nah, ini berbeda, guys. Ya, kuda D3, kemudian makan. Kenapa nggak makan lagi dengan pion B? Ya, sayang dong. Bishopnya kan lebih bagus ke petak sini, petak center. Gitu, teman-teman. Kira-kira pembahasannya seperti itu. Nah, masih ada sisa 3 game yang akan dimainkan oleh Magnus di turnamen Norway Chess. Dia akan menghadapi Wei Caruana dan Arjun Erigaisi. Gimana prediksi kalian, teman-teman? Kalau lihat dari klasemennya sih sekarang Caruana ya 12,5 poin, diikuti oleh Gukes yang kembali menang di babak catur klasik ya melawan Arjun Erigaisi. Nggak tahu ini efek dari menang melawan Magnus, dia adrenalinnya meningkat mungkin ya. Kemudian tempat ketiga Magnus Carlsen. Kemudian diikuti Hikaru Nakamura, Arjun, dan Wei. Gimana prediksi kalian, guys? Apakah Magnus akan menutup The Last Dance-nya? Asik. Akan menutup permainan catur klasiknya dengan juara Norway Chess? Berikan komentar kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nobar jam 21.20 hanya di YouTube RL Chess.